Assalamualaikum saudara, jumpa lagi bersama saya Citrita Kemala dalam Serambi Topik. Seperti biasa kita akan membahas headline news yang diangkat oleh Harian Serambi Indonesia dan informasinya kali ini adalah mengenai kandidat baru yang bermunculan. Ini informasi politik tentunya dan akan sama-sama kita diskusikan dengan Bung Asnawi Kumar selaku Kepala Litbang dan Redaktur Opini dari Harian Serambi Indonesia. Selamat sore Bung Asnawi. Selamat sore. Waduh, bagaimana kabarnya hari ini Bung? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Bung ya. Ini informasi politik tadi sedikit saya singgung terhadap saudara yang ada di rumah tentunya. Dan pasti banyak juga informasi-informasi penting yang hadir. Tapi mengapa ini yang diangkat untuk dijadikan headline news di Harian Serambi Indonesia Bung? Ya ini kita lihat paling kuat ya, terutama karena memang semua masyarakat Aceh sekarang sepertinya lagi demam pilkada. Oh, baik. Lagi demam pilkada. Kemudian ini kan baru saja selesai tahap seleksi pemeriksaan kesehatan calon, kemudian juga tes kemampuan baca Quran. Baru-baru ini KIP sudah mengumumkan siapa mereka yang lolos dari tes kesehatan, kemudian siapa juga yang lolos dari tes kemampuan membaca Al-Quran. Dari dua seleksi akhir ini ada beberapa pasangan di masing-masing daerah pemilihan yang tidak lolos ya. Yang rame calon yang nggak lolos umumnya karena terkait dengan tes kesehatan. Seperti misalnya di Aceh Tamiang ya. Di Aceh Tamiang kita melihat sekarang muncul figur baru, Iksan Haji Ibnu Zahwan, menggantikan Insinyur Rosman yang gagal dalam tes kesehatan. Kemudian juga di Gayo Lues ada Haji Abdul Rashad ST menggantikan Haji Salamah yang juga tidak lolos dari tes kesehatan ini. Yang menarik juga ada yang gugur justru seperti di Sabang, satu pasangan gugur karena memang syarat administrasinya tidak mencukupi. Itu ada satu pasangan yang tidak gugur dan sampai sekarang karena memang hari ini sampai jam 12 malam nanti merupakan batas akhir mengganti. Tapi yang di Sabang ini karena memang syaratnya saja tidak mereka maju dari partai politik, tidak mencukupi syarat, jadi tidak bisa diganti. Kemudian yang menariknya di samping ada peraturan PKPU ya, PKPU peraturan Komisi Pemilihan Umum, itu mestinya calon yang tidak lolos tes kesehatan, yang tidak lolos baca Quran, itu masa mengganti dengan calon yang baru tanggal 30 September sampai dengan hari ini 4 Oktober jam 12 malam nanti. Bila itu tidak ada maka sudah tidak bisa. Tapi kemudian oleh pihak KIP Provinsi KIP Aceh selaku penyelenggara pilkada di Aceh mengadakan rapat pleno, akhirnya waktunya bisa molor 7 sampai 8 Oktober. Jadi karena ada protes dari tim sukses beberapa kandidat, jadi waktu itu bisa sampai 7 dan 8 Oktober bulan ini. Baik, berarti dari hasil keputusan KIP Aceh sendiri terkait juga hasil tes kemampuan baca Al-Quran dan juga tes kesehatan begitu ya. Namun juga Bung, berarti tadi timbul juga figur-figur baru begitu pengganti. Nah, bagaimana sebenarnya figur-figur baru ini di mata redaksi sendiri? Ya, karena memang sosok yang masih baru muncul, barangkali yang paling tahu itu mungkin hanya masyarakat kabupaten kota yang bersangkutan. Kalau di tingkat provinsi misalnya katakanlah seperti Muhammad Iksan Haji Ibnu Zahwan itu. Kita kan di tingkat provinsi masih belum dengar. Tapi kita yakin jangankan kita di sini di Aceh, di daerah-daerah lain juga banyak bermunculan figur baru. Sebagai contoh misalnya di DKI ada Agus, itu yang sama sekali baru kan. Pada hari H justru dimunculkan. Kita melihat justru dengan adanya figur-figur baru ini justru di sana akan muncul visi misi yang baru demi perkembangan, demi pembangunan daerah yang bersangkutan. Baik, ini kalau pengaruhnya terkait partai politik nih Bung. Ini bagaimana partai politik pastinya dari pendukung masing-masing begitu dengan adanya figur baru. Kira-kira bagaimana pengaruhnya dari
hal tersebut begitu, Bu? Ya, ada juga pendukung calon tertentu, misalnya Biren ya, kita tahu ada satu calon di Biren itu tidak lolos kesehatan. Tetapi tim sukses mereka sudah dalam 2 hari ini terus bergerak, coba memperjuangkan agar apa namanya calon yang diusungnya bisa maju lagi. Karena itu kemarin kita juga memberitakan di Serambi ada tim sukses calon yang minta supaya tes kesehatan itu dilakukan lagi, diulang lagi. Baik. Tapi sayangnya tes kesehatan itu sudah tidak bisa diulang. Karena itu ada satu kemudian pihak KIP Aceh melakukan rapat pleno. Ya, salah satu syaratnya bisa diajukan calon baru, yaitu batas waktu pada tanggal 7 dan 8 Oktober ini. Tetapi itu hanya untuk tingkat provinsi. Tadi juga kita coba hubungi beberapa KIP kabupaten kota, ternyata mereka tetap pegang peraturan KPU ya, yang tanggal 30 sampai 4 itu. Baik. Jadi yang 7-8 itu sejauh ini baru hanya di tingkat provinsi. Baik. Untuk pasangan calon jalur independen sendiri bagaimana, Bu? Sampai sekarang masih belum diumumkan. Ini kan tahapan, kalau sebelumnya diumumkan ada calon independen yang tidak cukup syarat, misalnya KTP-nya, dukungan KTP kurang. Kita tahu bahwa ada 3 pasangan calon ya di Aceh yang maju lewat jalur independen. Sekarang mereka sudah menyerahkan dukungan itu semua lah. Sekarang ini dalam tahap diverifikasi faktual oleh pihak KIP Aceh. Masih dalam tahap verifikasi faktual, baik. Dan tentu saja, Bung, dari setelah tes baca Al-Quran begitu dan juga dari tes kesehatan, ini kalau kita melihat dari peta politik nanti pilkada di tahun 2017 nanti bagaimana sebenarnya, Bung? Ya, saya kira akan sangat menarik ya, menarik sekali. Jangankan pada menunggu hari pada bulan Februari nanti. Sekarang aja kita melihat suasananya udah begitu meriah, terutama bila ada kandidat yang sakit itu jadi berita besar. Katakanlah misalnya kemarin ada calon dari petahana diberitakan sakit, itu jadi heboh di sini. Jadi kita melihat bahwa pesta demokrasi di Aceh ini akan semakin menarik. Tetapi ya itu tadi, kita tetap berharap masing-masing tim sukses, kemudian juga para pendukung ini ya harus tetap dalam etika-etika yang memang tidak sampai mengganggu perdamaian Aceh yang sudah berlangsung selama 11 tahun ini. Baik, luar biasa. Dan tentunya masih kami tunggu, Bung, fokus-fokus liputan ke depan dari Serambi Indonesia. Terima kasih, Bung Asnawi. Baik, saudara, demikianlah Serambi Topik pada hari ini dan tentu saja kembali ke studio.